biarkan itu yang akibatnya nanti orang tuanya yang akan bertindak dalam akibat hukum tersebut gitu. Jadi memang ada karena syarat subjektifnya tidak dipenuhi, berarti perjanjian itu bisa dianggap batal secara hukum. Karena dianggap sejak semula eh, para pihak itu tidak memenuhi syarat. Karena kan dianggap dari awal kalau syarat subjektifnya seperti bagaimana di dalam pasal 1320, kalau syarat subjektifnya tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian itu bisa dibatalkan atau tidak memenuhi syarat yang diperjanjikan. Jadi bisa dibatalkan secara hakim. Dianggap dari sejak semula tidak pernah ada perjanjian itu gitu loh, Pak. Coba Statusnya nanti itu dibatalkan atau batal demi hukum, Bu? eh, dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan. Oke. Iya, karena memang dari awal dianggapnya tidak pernah ada lagi. Ada lagi? Yang lain mungkin, Bu. Kalau nggak ada, nanti saya tanya lagi, Bu. Tertarik ya, Pak? Soalnya kalau nggak ada mungkin gini, Bu. Dulu pas saya lulus SMA, saya kan bekerja ya, Bu ya. Banyak tempat kerja yang saya datangi. Dan sebagian besar itu tempat kerja yang saya lamar dan sempat diterima juga itu tidak ada kontrak kerja, Bu. Hmm, Dan sempat saya sampai dipecat ibaratnya ya. Karena ada satu status syarat yang yang jelek. tidak bisa, karena ada satu syarat yang tidak bisa saya penuhi. Dan itu tidak ada di kata atau Akadnya. pembahasan di awal karena tidak ada kontrak kerja ya, Bu ya. Ternyata pas saya sudah masuk kerja itu saya diminta untuk menyerahkan ijazah asli. Ijazah asli saya, ijazah SMA. Kemudian Ditahan. saya untuk ditahan. Kemudian saya menolak kan, mohon maaf saya nggak bisa dengan berbagai alasan kan waktu itu. Dan H plus berapa itu, kemudian saya dipanggil oleh supervisor ibaratnya itu, ternyata saya dikasih eh, apa, Peringatan. dikasih informasi bahwa saya Pering- dipecat di hari itu. Meskipun dipecat saya juga dapat pesangon lumayan sih, Bu. Cuman berapa hari aja itu. Nah, masih maraknya Sebenarnya kalau terkait masih maraknya ya, tempat usaha yang kecil ibaratnya sih ya, menengah ke bawah itu yang tidak ada kontrak kinerja. Kemudian ada hal-hal yang seperti tadi kita dipecat tanpa tahu, misal ada alasan-alasan yang sebelumnya tidak ada di kontrak kerja, apakah itu bisa menjadi apa ya, kita untuk melawan gitu loh, bro. alasan. Untuk kontrak kerja kenapa kita dipecat gitu? Sebenarnya kalau nantinya saya berharap nanti kalau Bapak jadi sarjana hukum, akhirnya tahu, oh dalam hal perjanjian itu, hal yang utama dalam kontrak kerja itu memang harus ada perjanjiannya. Harus ada kontrak hitam di atas putihnya. Karena disitulah yang akan melindungi setiap pekerja. Jadi terkadang pekerja ini menganggap ya sudah saya kerja secara lisan, saya mendapatkan gaji segini, saya harus mempekerjakan ini. Jadi akhirnya orang menganggap karena gajinya besar, ya orang ya ya aja gitu loh. Tetapi akhirnya di kemudian harinya itu akan membawa suatu akibat pihak apa ya merasa pihak yang berkuasa dalam arti perusahaan di sini bisa sewenang-wenang terhadap kita. Kita tidak ada suatu kepastian. Contohnya ya seperti sama kita dipekerjakan untuk dalam jangka waktu 1 tahun kontrak. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun kita bertanya sama perusahaan, ya sudah bekerja aja. Ya jangan terima iya iya aja. 1 tahun kontrak yang kita terima, ya kita harus meminta pembaharuan kontrak lagi. Jangan sampai kontrak yang lama dia dianggapnya ya sudah itu aja gitu loh. Akhirnya di saatnya lama kita bekerja di sana hampir 5 tahun, 10 tahun, akhirnya dia tidak ada payung hukumnya. Seperti apa harusnya saya gitu loh. Ya dia akan kalau dia mungkin dalam kondisi dia gulung tikar atau dia bangkrut, yang dilakukan dia akan memecat Bapak dengan semena-mena karena dianggapnya Bapak adalah pekerja kontrak dan harian lepas. Tidak ada suatu kepastian hukum. Sebenarnya kalau dihitung
dari 5 tahun mungkin tahun kedua saja itu ada suatu kepastian hukum, orang pasti kan akan meminta apakah saya pekerja tetap atau pekerja kontrak terus gitu kan. Makanya harus ada payung apa ya itu tadi undang-undang apa perjanjian itu dianggap sebagai undang-undang karena undang-undang bagi pihak A dan pihak B sebagai payung hukumnya seperti apa. Kalaupun nanti akhirnya dijadikan mungkin ijazah sebagai syarat untuk eh, perjanjian, ya sebenarnya tidak ada suatu aturan dalam suatu undang-undang harus mengiyakan atau harus apa ya menyita apa ijazah itu sebenarnya tidak ada. Dalam aturan undang-undang tidak diperbolehkan sebenarnya. Tetapi cara satu-satunya perusahaan untuk menyita ijazah itu tidak lain karena mungkin dalam konotasinya si pekerja itu kompeten dalam hal bekerja, takutnya nanti dia lari atau takutnya dia tidak bisa mencari orang yang bekerja sesuai dengan keahlian itu. Jadi akhirnya makanya dia biasanya konotasinya banyak perusahaan itu yang menahan ijazah. Seperti itu sih. Tujuannya Fakta sunt servanda itu kan perjanjian dianggap sebagai undang-undang itu kan sebagai suatu payung hukumnya bagi para pihak. Itu sebenarnya. Ada lagi? Yang lain? Terima kasih Bu. Yang lain Bu. Saya lagi kalau kayak gitu, Bu. Boleh. Lagi nggak mati aja ini pokoknya. Kalau Ya, mati lagi ya sudah. Ini Bu, terkait kalau misalnya perjanjian tertulis kan kita enak ya untuk memintanya gitu. Sementara kalau perjanjian lisan kayak gimana ya Bu? Mungkin terkait di pengadilan perdata, kalau perjanjian itu secara lisan kayak gimana pembuktiannya? Seperti itu. Kalau secara perdata perjanjian lisan itu enggak bisa dibuktikan, Mbak. Susah untuk pembuktiannya. Karena hanya sifatnya lisan. Yang diminta oleh pengadilan itu biasanya bukti materialnya atau bukti formil yang ada dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk tertulisnya. Jadi kalau lisan, ya salah satu pihak otomatis harus mau menanggung resiko tersebut gitu loh. Memang susah untuk pembuktian dalam hal lisan itu, nggak bisa. dalam hal lisan itu maksudnya hibah itu ya Bu ya. Ya lisan, ya saya sama Anda perjanjian lisan seperti ini. Nanti nanti ya ini Zoom, tapi saya mengingkari. Nah, intinya ya lisannya itu kan hanya secara ya ucapan gitu loh. Tidak Bu bisa misal ya Bu dituangkan. ya, Ah? misal ada yang menghibah, misal ada orang Bu, kemudian dia menghibahkan sebagian tanahnya yang dijadikan sebagai jalan jalan umum. Ternyata pas yang menghibahkan itu meninggal, ahli warisnya itu menuntut jalan itu misal mau dipakai atau mau dijual. Itu gimana Bu? Ya nggak bisa. Kalaupun Maksudnya nggak bisa ya? yang sebelum meninggal orang mau menghibahkan itu dia harus di hadapan notaris, bukan hanya sekedar tertulis saja. Kalau namanya hibah wasiat itu enggak boleh secara tertulis seperti buat surat wasiat gitu enggak boleh. Kalau wasiat itu kan saya menulis surat wasiat gitu kan. Wasiat itu bentuknya secara tertulis saja. Tapi kalau hibah warisan itu harus dalam bentuk tertulis dan kalau bisa di hadapan notaris. Kalau seumpama orang tua saya mau menghibahkan tanah orang tua itu untuk pembangunan masjid, tapi dia hanya melisankan saja sama anaknya, yaitu enggak bisa. Itu hanya dianggapnya sebagai wasiat saja, tapi bukan eh, dalam arti apa ya bisa langsung dikerjakan, dilaksanakan gitu, enggak bisa. Karena namanya hibah wasiat itu harus dengan notaris karena kekuatan hukumnya yang dicari adalah kekuatan normatifnya kan harus secara jelas itu.
Tapi misal dia hibah Ya. Bu, hibah tanah lah ibaratnya. Sekian hektar misalnya atau berapa meter dan ke seseorang yang mungkin bisa jadi bukan keluarga dekat atau bukan keluarganya. Nah, pas masa dia tanah tersebut sudah dihibahkan, kemudian disertifikatkan sama yang punya yang dikasih hibah Bu. Udah dikasih sertifikat disertifikatkan misal sudah punya sertifikat atas dasar tadi hibah itu. Itu pun berarti kalau misal ahli warisnya ada yang nuntut, meskipun itu sudah bersertifikat, apakah masih bisa atau nggak bisa untuk dituntut harta tanah tersebut? Sebenarnya orang yang hitungannya kayak orang tua gitu ya, mau menghibahkan tanah itu untuk masjid atau menghibahkan untuk hal-hal yang lain, itu sebenarnya harus disampaikan dulu kepada ahli warisnya. Apakah ahli waris ini setuju atau tidak? Namanya orang tua ingin menghibahkan kepada orang lain, walaupun itu untuk tujuan sosial, ya enggak masalah, tetapi harus ahli waris itu tahu dulu. Ahli waris itu ada yang menuntut enggak di kemudian hari. Makanya tujuannya di hadapan notaris itu apa? Saksinya para pihak ini harus jelas. Jangan sampai nanti di kemudian hari nanti ada ahli waris yang menuntut. Makanya kalau orang tua itu mau menghibahkan, biasanya notaris akan mengumpulkan ahli waris si A, si B, si C. Ada keberatan tidak kalau orang tua itu ingin menghibahkan tanahnya ini gitu loh. Karena kalau mereka tidak apa ya, ada salah satu yang tidak terima ya tidak bisa. Walaupun orang tuanya masih sama-sama hidup semua ya, itu tidak bisa. Tapi kalau anaknya 3 setuju dan ikut tanda tangan di dalam perjanjian itu ya sudah, silakan. Di saatnya orang tua sudah meninggal, anak mau tidak mau ya tidak boleh menuntut karena orang tua sudah secara notaris di hadapan notaris sudah menyampaikan bahwa nanti di saat saya meninggal rumah ini akan saya hibahkan ke masjid atau mau saya bangun masjid untuk biaya pembangunannya itu akan ditanggung oleh anak-anak saya itu boleh. Jadi memang walaupun ingin menghibahkan itu harus ahli waris harus tahu dulu. Nggak boleh serta-merta orang tua kecuali kalau orang-orang tersebut tidak punya ahli waris yang lain ya enggak masalah. Tuh. Ada lagi? Cukup. Izin Ibu, kalau Ya. untuk hibah itu nanti bentuknya akta hibah Bu atau seperti Iya, apa Bu? akta hibah, notaris. Kalau untuk notarisnya notaris PPATS yang kecamatan itu bisa Bu? Ya bisa sih sebenarnya, cuman kan kalau kecamatan ya bisa. Tapi kan kalau sudah di kota besar ya mending notaris yang ahli aja Pak. Yang sudah notaris PPAT. Kecuali kalau di kota itu tidak ada notaris yang PPAT, boleh biasanya pakai camat atau yang ditunjuk. Terus izin Ibu, mengenai yang diskusi 2 itu saya mau nanyakan lagi yang ke belakang tadi, yang masalah yang Doni jual beli motor itu Bu. Nah, Ya, itu kan misalkan ada uang muka udah masuk dan siapa tuh yang satunya lagi membatalkan Budi. membatalkan penjualan kan Bu. Nah, Ya, itu si Doninya bisa gugat balik gak Bu untuk masalah uang muka itu Bu? kalau nggak salah Doni belum sempat melakukan pembayaran kan? Enggak, kasusnya ini misalkan modifikasi dari soal itu Bu. Misalkan uang muka Oh, udah masuk gitu Bu. dimodifikasi. Boleh, Ya, boleh, boleh. Gimana Pak? ya. Ya ketika uang muka udah masuk nih Bu, misalkan 50%. Nah, Ya. sesuai dengan yang perjanjikan itu mau dilunasi misalkan bulan ini dan itu tidak dilunasi sampai saat ini juga udah lewat berapa bulan dan si B itu membatalkan gitu. Tapi uang muka kan sudah masuk. Hmm. Nah, motor udah diambil lagi, gak jadi dijual dan uang muka si Doni itu nuntut balik gitu. Kalau itu udah ngajuin gugatan bisa digugat balik gak Bu? Sebenarnya dasar tuntutannya kan karena awal permulaannya karena Doni tidak membayar tepat waktu, bukan prestasi kan yang dilanggar. Tetapi kalau di kemudian harinya Doni juga ingin menggugat balik,
ya dasarnya pembuktiannya dia harus mencari bukti penemuan yang baru dulu. Jadi dalam arti dia harus bisa membuktikan walaupun dia sudah membayar 50% dari jual beli tersebut, kan harus tetap ada sisanya yang harus dibayar. Kalaupun dia ingin menggugat balik, ya dia harus mencari dasar yang lain. Maksudnya mungkin dalam arti perbuatan melawan hukumnya dalam segi apa? Mungkin apa dari segi yang mananya itu bisa dilihat unsurnya yang lain. Jadi dia harus membuktikan dulu kalau dia mungkin merasa dirugikan dari segi apa yang dirugikan Boninya tersebut. Ya Baik. kalau namanya wan prestasi kan pasti ada salah satu pihak yang ingkar janji. Entah perjanjiannya yang tidak dilaksanakan semua, atau tidak dilaksanakan tepat waktu, atau dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, itu kan semua wan prestasi. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Tadi Izin, kayaknya Bu. belum semua ya saya foto ya. Bo ya saya lengkap lagi lah. Senang saya foto kalian ini kayaknya. Ayolah nyalakan lagi semuanya yang rame gitu. Biar kita kenal, sama-sama kenal. Ini dari mana aja ini semuanya? Dari Lombok, Bu. Tapi asli Jawa. Oh, Jawa. Mbak Hasna dari mana? Dari Pekanbaru, Bu, tapi aslinya Oh, Bandung. oh. Pak Soekarno? Dari Lombok, cuman asli Jawa. Oh. Ayo, Ayo nyalakan kameranya. Aduh, di. Ya, enggak apa-apa kalau lagi di jalan. Sudah? Kadek, Lisya, Lisiska, siapa lagi? Ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum saya akhir? Ada, Bu. Oke, Terkait jangan lupa karcis. tetap tugas apalagi kan. Apa ya, Bu? Itu, Bu. Kadang kan kalau kita ke tempat umum ada parkir ya, Bu ya. Cuman di Ya. situ kita nggak dapat parkir. Cuman ada tulisan kehilangan bukan tanggung jawab, atau helm dan barang lainnya yang hilang bukan tanggung jawab kami. Tapi dalam bentuk tulisan, Bu. Misal di tembok atau di banner, bukan dalam bentuk karcis, Bu. Apa itu bisa dipertanggungjawabkan, Bu? Pada dasarnya di Betul. dalam hukum perdata itu memang ada namanya perjanjian baku. Itu diperbolehkan. Termasuk di dalam karcis itu adalah perjanjian baku. Apapun yang dibuat oleh pihak pengelola itu dia boleh untuk membuat perjanjian baku. Tujuannya adalah untuk mempermudah kesepakatannya tadi. Jadi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab secara mutlak, tidak. Dia akan bertanggung jawab walaupun memang ada perjanjian baku yang dia tulis di dalam suatu kesepakatan tersebut. Tetapi kalau memang si pengguna itu bisa membuktikan bahwa memang itu adalah murni kesalahan pihak pengelola, dia harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Contohnya mungkin terekam dalam CCTV, memang dia membolehkan mobil itu keluar dengan karcis yang tidak asli. Umpama mungkin dia menemukan di mall ada karcis jatuh, dia ada plat nomornya di situ, dia cari, dia curi. Disitulah dia mungkin menggunakan cara yang memang sengaja dilakukan oleh pencuri tersebut dan terekam di CCTV. Memang harusnya
pihak pengelola harus bertanggung jawab. Kecuali kalau ya maksudnya bertanggung jawab kalau memang terjadi ketidaksengajaan. Ngerti maksudnya? Kalau tidak sengaja memang dia mengeluarkan mobil atau kendaraan yang parkir di dalam pengelolaan itu, dia tetap harus bertanggung jawab walaupun bentuknya adalah perjanjian baku. Tetapi kalau dia pengguna itu memarkirkan di luar area parkir, ya itu bukan tanggung jawab pihak pengelola biasanya. Memang tujuan dari perjanjian baku itu adalah untuk mempermudah pihak pengguna untuk sepakat terhadap ketentuan. Sama seperti kalau kita di bank melakukan kredit atau mengajukan atau membuka tabungan, itu kan biasanya ada perjanjian-perjanjian bakunya. Kan nggak mungkin dia satu orang dengan satu orang yang lain beda-beda, itu kan nggak mungkin. Jadi dia sudah ada suatu patokan khusus yang mau tidak mau pengguna itu harus tunduk pada aturan-aturan ini gitu loh. Itu namanya perjanjian baku. Ya, Ya, Bu. Izin cukup. bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Balik lagi ke yang hibah tadi. Tadi kan saya sambil baca-baca buku juga halaman 211 nih. Hibah cukup diucapkan secara lisan maka sudah mengikat para pihak. Tapi harus dilihat lagi jenis bendanya. Apabila dia benda bergerak seperti buku, kendaraan bermotor, perhiasan, dan sebagainya, maka pemberian hibah tidak memerlukan akta notaris. Kecuali tanah, dia memang memerlukan akta notaris. Nah, Ya, kalau kayak gitu bagaimana ya, Bu ya? Untuk iya, membedakannya dia dengan pencurian. Takutnya kan kayak gimana gitu. pencurian. Ya, bisa aja kan dia ambil terus dia bilangnya ini dihibahkan kok gitu. Ya, memang sebenarnya namanya hibah itu harus di hadapan notaris itu untuk benda yang dalam kategorinya adalah benda tidak bergerak. Ya, seperti contohnya ya rumah, tanah itu memang harus dengan akta notaris. Tetapi ada juga terkadang orang menghibahkan itu yang sifatnya adalah benda bergerak. Kalau memang secara lisan saja dilakukan antara si A dengan si B, sebenarnya namanya perjanjian itu harus ada saksinya siapa. Itu yang utama sebenarnya. Walaupun dilakukan secara lisan, jangan sampai orang yang membuat perjanjian itu tidak ada saksi yang melihat. Makanya kalau pembuktian di dalam hukum perdata, lisan itu susah untuk dibuktikan. Hampir banyak orang berkilah terhadap aturan perjanjian dalam bentuk secara lisan itu banyak berkilah. Bisa dipungkiri oleh salah satu pihak itu sangat besar. Maksudnya dalam arti untuk dilanggar itu besar. Tapi ya kalau memang mau diproses ya itu tadi harus dibuat secara tertulis dulu. Ya pasti akan terjadi pengingkaran itu ya banyak. Ada lagi? Yang lainnya? Banyak, Bu. Tapi mending lanjut materi dulu nggak sih, Bu? Iya, nanti lebih lanjutnya kita lanjut di sesi berikutnya ya. Nanti kita bahas semua habis nanti. Masih ada tuap yang berikutnya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri mungkin di daerah yang waktu Indonesia bagian timur atau yang mana? WIB atau Saya WIT Wita, Bu. mungkin Di sudah sini udah jamnya hampir setengah 10. setengah 10. Ah iya makanya sudah setengah 10. Takutnya besok sudah kerja lagi. Kalau nggak